ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ilmu ekonomi. Tapi sebelum itu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Diah Cipta Dewi, nomor absen 18 dari kelas X3. Ilmu ekonomi ditetapkan sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan setelah tahun 1776 dengan diterbitkannya sebuah buku oleh Adam Smith yang berjudul The World of Nations atau Negara Kesejahteraan. Menurutnya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat suatu negara dapat dicapai tanpa campur tangan dari pemerintah dan alokasi sumber daya diserahkan pada mekanisme pasar. Ilmu ekonomi semakin lama semakin berkembang, sehingga banyak ahli ekonomi yang mendeskripsikan ilmu ekonomi. Salah satunya yakni Adam Smith. Ia menyatakan bahwa ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan. Dan masih banyak lagi pengertian ekonomi menurut ahli lain. Tapi sebenarnya ilmu ekonomi itu apa sih? Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Dapat disimpulkan, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Kebutuhan hidup manusia yang jumlahnya tidak terbatas berbanding terbalik dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat terbatas. Apalagi semakin lama kebutuhan manusia semakin bertambah banyak, baik jumlah, mutu, maupun coraknya. Karena itulah terjadinya kelangkaan. Kelangkaan? Apa itu kelangkaan? Kelangkaan dapat diartikan sebagai situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan tidak hanya berarti segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sulit diperoleh, tetapi juga dapat diartikan sebagai kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Seperti contoh kasus yang akan saya bahas pada kali ini, contoh dari kelangkaan yakni lapangan pekerjaan. Yuk kita simak video berikut ini. Kota besar usai lebaran setiap tahun adalah urbanisasi. Di sisi lain, masifnya perpindahan penduduk ke kota besar adalah konsekuensi terbatasnya lapangan pekerjaan. Di titik inilah perkotaan selalu menjadi magnet yang tidak terkalahkan. Masalah urbanisasi selalu diikuti dengan persoalan kesempatan kerja. Ribuan pencari kerja usia produktif yang mengadu nasib ke kota besar menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Buntutnya, penyedia lapangan kerja seperti pengusaha akan dibanjiri peminat seperti pemandangan suasana pengurusan surat keterangan pencarian kerja di gedung Disnaker Kabupaten Tangerang, Banten. Ratusan pencari kerja yang mengantri sejak pagi bahkan berusaha mendobrak masuk kantor dinas sehingga membuat para petugas kewalahan. Dari jam 9. Dari jam 9. Udah dapat nomor antrian belum? Kenapa belum dapat nomor antrian? Ngantri itu, Bro. Oh, ngantri. Pelayanannya gimana? Cepet apa enggak? Tahu itu enggak. Oh, itu jam 9 udah buka belum loketnya? Udah buka. Cuma banyak ya? Jumlah pencari kerja yang datang pasca lebaran dan kelulusan sekolah memang selalu melonjak tinggi. Bahkan bila dibandingkan hari biasa, peningkatannya mencapai 3 kali lipat. Bila biasanya hanya sekitar 200-an pencari kerja yang datang, pasca lebaran bisa meroket hingga 600 orang lebih. Ledakan pencari kerja ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir Juli nanti. Di antaranya pun membantu bagaimana pelayanan pembuatan kartu pencari kerja. Jadi bursa kerja khusus ini rencananya akan ditempatkan di beberapa sekolah induk, SMA dan SMK. Saat ini di Kabupaten Tangerang tersedia sekitar 750 lowongan kerja yang dilaporkan perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja. Banjir pendatang usia kerja produktif juga menyemut di Jakarta. Tidak sedikit warga yang nekat merantau ke Jakarta hanya bermodal nekat. Akhirnya hidup menggelandang. Harapan memperbaiki ekonomi keluarga pun terpaksa harus pupus. Jambi, mau cari kerjaan. Mau cari kerja? Iya. Tapi di sini udah ada kenalan atau? Belum, cuma nekat. Apa aja yang penting halal. Cuma SD deh. Cuma SD. Iya. Ada kemampuan lain nggak? Nggak ada, cuma bisa kerja bangunan, kuli-kuli kayak gitu aja. Kalau udah sukses baru pulang. Sendiri. Jadi
sendiri. Jalan sendiri. Rencananya sih mau juga nyari-nyari kerja lagi. Tadinya mau di cleaning service. Harusnya demi mendapatkan pekerjaan yang layak, para pendatang menyiapkan bekal keterampilan dan pendidikan yang cukup agar mampu bersaing di kota besar. Demi mengatasi masalah pencari kerja ini, operasi Bina Kependudukan akan digelar 2 pekan setelah Lebaran. Yang tidak terstruktur. Kalau ditemukan nanti penduduk itu masuk di daerah tidak tertata, yang tidak layak dan tidak manusiawi, dan mana juga sudah di daerah relokasi, ini akan kita cegah dan ini akan kita jemput mereka ini dari sini. Ya mungkin nanti akan diserahkan ke dinas sosial. Setiap orang yang tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Jakarta akan dipulangkan ke daerah asalnya. Syarat bagi pendatang antara lain memiliki surat keterangan pindah atau surat keterangan jalan dan surat keterangan catatan kepolisian. Warga pendatang juga wajib melaporkan diri kepada pengurus RT RW dan kantor kelurahan setempat. Tim Liputan Trans 7. Dari video tersebut memperlihatkan membludaknya para pencari kerja karena jumlah orang yang ingin mencari kerja lebih banyak daripada tempat kerjanya. Apalagi pasca Lebaran serta kelulusan sekolah. Pasca itulah orang berbondong-bondong mencari lapangan pekerjaan. Tetapi karena jumlahnya yang terbatas, membuat sebagian orang akhirnya menjadi pengangguran. Selain itu, pengangguran juga disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak sesuai dengan latar pendidikan mereka. Pengangguran juga menyebabkan bertambahnya kasus kriminalitas, seperti penipuan, perampokan, dan lain-lain, yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, serta kerugian yang besar. Kasus ini tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan yakni dengan menambahkan lapangan pekerjaan serta memberikan pelatihan skill untuk masyarakat lain. Sekian paparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Santi Om.